Siliwangi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan melakukan observasi, wawancara, dan edukasi pembelajaran mengenai pendampingan pembelajaran orang tua di masa pandemi COVID-19. Yuk ikuti saya. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran online saat ini? Kurang setuju, tidak setuju Secara online atau daring? Sebenarnya tidak ya, karena banyak kendala yang dihadapi oleh seorang ibu, di mana tugas seorang ibu itu tidak hanya memberi pelajaran atau mengasuh anak, tapi juga harus membagi waktunya untuk pekerjaan di dapur dan pekerjaan yang lain-lainnya gitu. Sebetulnya sih dikatakan setuju ya, kalau di musim pandemi ini pasti setuju kalau secara online, karena itu juga kan untuk keselamatan anak. Tapi di sisi lain ketika tidak setuju, sebetulnya dengan pembelajaran daring ini agak kurang efisien buat anak. Ibu mengalami kesulitan dalam mendampingi anak pada saat belajar online atau daring? Iya. Sangat kesulitan. Iya. Yang kedua, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mendampingi anak pada saat belajar online atau daring? Ada kesulitannya tentang pembagian waktu. Soalnya anaknya 2, ya, waktu daringnya sama ya waktunya. Jadi mau tidak mau si ibu harus pintar-pintar membagi waktu gitu. Apalagi kalau HP-nya cuma 1 dan dipakai daring untuk 2 anak, nah kayak gitu. Sulit juga ya. Iya. Terus selanjutnya, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mendampingi anak pada saat belajar online? Tidak terlalu kesulitan. Cuman kesulitannya mungkin karena memang saya juga profesinya mengajar, mungkin kesulitannya kalau mengerjakan tugas agak sulit juga kalau misalkan dibatasi waktu, jadi harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Terus apakah kendala utama yang dialami Ibu saat mendampingi anak saat sedang melakukan pembelajaran secara online? Kendalanya nanti si anak kadang nggak mood. Susah yang dialami Ibu saat mendampingi anak saat sedang melakukan pembelajaran secara online atau daring. Kendala Ibu dalam memberi pelajaran kepada anak tersebut? Ya, kendalanya itu di pembagian waktu. Ya, solusinya selalu mendahulukan si anak yang kecil dulu. Kalau udah selesai nanti baru anak yang besar yang kakaknya gitu. Kendala utama yang dialami Ibu saat mendampingi anak saat sedang melakukan pembelajaran secara online? Nah, itu karena memang profesinya saya mengajar, jadi karena waktunya juga sangat terbatas, makanya ketika belajar online itu paling bisa mendampingi anak ketika sore hari ataupun malam hari. Kalau siang hari mungkin lebih harus memberikan pembelajaran juga buat anak didik yang lain. Apakah ada metode khusus untuk mengajarkan anak Ibu ketika sedang belajar online agar anak Ibu mudah memahami pembelajaran tersebut? Si anak kalau mau itu kalau orang tua dikasih apa dulu, hadiah dulu lah, apalah, baru mau. Jadi harus ada reward terlebih dahulu ketika anak mau belajar. Ya. Yang keempat, apakah ada metode khusus untuk mengajarkan anak Ibu agar anak mudah untuk memahami dalam pembelajaran tersebut? Ya, metodenya pertama-tama saya harus memahami materi yang akan saya sampaikan kepada anak gitu. Kalau saya sudah paham, baru saya menerangkan kepada anak. Kalau anak sudah mengerti, ya baru memulai daring gitu. Jadi si anak bisa mulai menulis sendiri, mengisi sendiri. Jadi mau tidak mau seorang ibu harus memahami materi yang akan disampaikan gitu kepada anak. Apakah ada metode khusus untuk mengajarkan anak Ibu ketika sedang belajar online? Mungkin kalau metode khususnya, karena anak saya masih berusia SD, paling cuma diajarkan saja, cuman ditambah dengan video-video pembelajaran untuk anak Agar mudah memahami. Iya. Apakah berdampak positif terhadap psikis anak dalam motivasi belajarnya? Tidak ya. Psikis anak dalam motivasi belajarnya? Positifnya ada, negatifnya ada. Kalau daring itu positifnya ya bisa belajar kapan saja, di mana saja gitu ya.
Tapi negatifnya ya kadang anak itu kalau diajarin sama orang tua sendiri itu suka Sulit ya. sulit. Kalau istilah Sundanya mah olo-olo gitu ya, suka manja gitu. Beda dengan disampaikan oleh guru di sekolah gitu. Kalau sama guru kan gampang nurutnya karena ada rasa segan, ada rasa malu. Tapi kalau sama orang tua itu kan ya gitulah. Apakah berdampak positif terhadap psikis anak dalam motivasi belajarnya? Kurang sebetulnya, kurang berdampak positif sebetulnya kalau pembelajaran online. Anak-anak lebih cenderung ke apa ya, jadi kurang motivasi belajarnya, jadi menurun. Menurut Ibu, apakah dalam pembelajaran secara online atau daring saat ini bisa mempengaruhi prestasi yang diraih anak? Bisa, Karena karena kurang efektif. kurang efektif. Nah, menurut Ibu, apakah dalam pembelajaran secara online atau daring saat ini bisa mempengaruhi prestasi yang diraih anak? Ya tentu saja berpengaruh ya. Tentu saja karena mungkin anak banyak dibantu oleh kedua orang tuanya. Iya. Kalau di rumah pasti ada campur tangan orang tua ya. Kalau di sekolah ya otomatis objektif dari anak itu sendiri gitu. Menurut Ibu, apakah dalam pembelajaran secara online saat ini bisa mempengaruhi prestasi yang diraih anak? Sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi karena dulu waktu sebelum adanya pembelajaran daring, sebelum ada pandemi corona, itu anak lebih berprestasi, sementara daring juga kan terbatas. Kalau secara virtual itu terbatas, jadi prestasi anak saya kira lebih menurun dibanding dulu sebelum pandemi. Ibu, lebih efektif manakah metode pembelajaran secara online atau daring atau metode tatap muka? Tentunya tatap muka ya. Nah, selanjutnya menurut Ibu lebih efektif manakah metode pembelajaran secara daring atau bertatap muka? Ya, tentu saja bertatap muka. Lebih objektif gitu, langsung bisa menilai anak langsung gitu, dan si anak bisa bergairah untuk belajar ya karena banyak teman gitu, dan apa ya, jadi wawasannya jadi luas. Kalau di sekolah itu kan ya wawasan si anak itu lebih luas gitu. Kalau di rumah kan cuma ya namanya juga di rumah ya, seadanya di rumah. Kalau di sekolah itu fasilitasnya kan lebih banyak gitu, kan bisa ke perpustakaan kemana gitu. Apalagi kalau di sekolah itu gurunya itu khusus gitu, khusus yang memahami materi yang akan disampaikan, jadi si anak benar-benar mengerti. Kalau seorang ibu ya namanya juga seorang ibu ya tidak dipersiapkan untuk menjadi seorang guru, meskipun rumah itu merupakan madrasah utama bagi seorang murid, tapi ya ada keterbatasan tertentu gitu dari orang tua masing-masing gitu. Jadi menurut Ibu lebih efektif manakah metode pembelajaran secara online atau bertatap muka? Kalau sebetulnya sih galau ya, maksudnya galau itu kalau misalkan langsung tatap muka, itu kan agak di musim seperti ini kan agak berbahaya juga. Sementara secara daring anak-anak jadi jadi kurang motivasi belajarnya. Jadinya mungkin harus ada kombinasi blended antara daring dan luring. Alhamdulillah saya sudah melakukan wawancara di 3 keluarga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.